Halo semuanya, selamat datang di materi pembelajaran Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang desain proses logo, yaitu tahapan dalam membuat logo, mulai dari desain brief hingga stylescapes. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, siswa memahami tahapan proses pembuatan logo secara profesional. Kedua, siswa mampu menyusun desain brief, mind mapping, mood board, hingga stylescapes. Dan ketiga, siswa dapat menghasilkan logo vektor yang siap dipresentasikan. Proses desain logo tidak bisa dilakukan secara instan. Ada alur yang perlu kita lalui. Mulai dari desain brief, kemudian mind mapping dengan metode 5W1H, dilanjutkan dengan mood board, lalu membuat logo matriks dan sketsa, setelah itu masuk ke tahap digitalisasi logo vektor, dan terakhir, menyusun stylescapes sebagai presentasi akhir. Tahap pertama adalah desain brief. Brief adalah dokumen singkat yang berisi arahan proyek desain. Di dalamnya terdapat latar belakang brand, target audience, nilai dan visi brand, pilihan warna dan gaya yang diinginkan, serta referensi visual. Brief ini sangat penting karena menjadi pedoman utama sebelum kita mulai mendesain logo. Tahap kedua adalah membuat mind mapping dengan metode 5W+1H. Kita menjawab pertanyaan, apa produk atau layanan yang ditawarkan? Siapa target audiensnya? Mengapa brand ini membutuhkan logo baru? Kapan logo akan digunakan? Di mana logo akan diaplikasikan? Dan bagaimana gaya visual logo yang ingin ditampilkan? Dari mind map inilah muncul ide-ide awal untuk logo. Tahap selanjutnya adalah membuat mood board. Mood board adalah kumpulan inspirasi visual berupa warna, font, gaya desain, foto, atau tekstur. Fungsinya untuk menentukan arah visual logo agar lebih jelas. Biasanya mood board dibuat dalam bentuk kolase gambar yang diambil dari Pinterest, Behance, atau sumber visual lainnya. Berikutnya kita masuk ke tahap eksplorasi ide melalui logo matriks dan sketsa. Logo matriks adalah tabel yang menghubungkan kata kunci dengan bentuk visual. Dari matriks ini, kita bisa menemukan simbol-simbol yang sesuai dengan karakter blend. Kemudian, lakukan eksplorasi manual dengan pensil di atas kertas. Buat banyak sketsa, lalu pilih beberapa yang paling kuat untuk dilanjutkan. Setelah sketsa jadi, langkah berikutnya adalah membuat logo vektor. Software yang bisa digunakan antara lain Adobe Illustrator atau Corel Draw. Keunggulan logo vektor adalah scalable, rapi, dan presisi. Prosesnya meliputi tracing dari sketsa, refinement atau perapian bentuk, pemberian warna, dan membuat beberapa variasi logo. Tahap terakhir adalah membuat stylescapes. Stylescapes adalah visualisasi brand secara menyeluruh. Di dalamnya ada logo final, palet warna, tipografi, mood visual, dan aplikasi logo pada media nyata, misalnya kartu nama, poster, atau website. Stylescapes berfungsi untuk menunjukkan bagaimana logo hidup di berbagai media, sekaligus meyakinkan klien bahwa logo sudah sesuai kebutuhan. Dari materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa desain logo adalah proses yang bertahap, bukan instan. Setiap tahap penting untuk menghasilkan logo yang tepat, guna, dan bermakna. Kata kuncinya adalah riset, eksplorasi, visualisasi, dan finalisasi. Demikianlah materi pembelajaran tentang desain proses logo. Mulai dari menyusun desain brief, membuat mind mapping, mood board, hingga melahirkan ide-ide melalui sketsa, kemudian mengolahnya menjadi logo vektor, dan akhirnya menyusunnya dalam bentuk stylescapes. Ingat, sebuah logo bukanlah hasil instan. Logo adalah representasi identitas sebuah brand yang lahir melalui proses riset, eksplorasi, dan visualisasi yang matang. Semoga pembelajaran kali ini bisa membuka wawasan kalian bahwa menjadi seorang desainer tidak hanya soal menggambar, tetapi juga memahami makna, strategi, dan pesan yang ingin disampaikan. Tetap semangat berkreasi, teruslah berlatih, dan jadilah desainer yang mampu menciptakan karya yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.